Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Liza Endah Andriani. Aku mahasiswa Ilmu Gizi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Di video kali ini, aku akan membuat menu untuk pasien penyakit gastroesophageal reflux. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Just keep on watching. Jadi setelah proses persiapan bahan yang akan diolah, selanjutnya ini ada bahan-bahan untuk membuat nasi tim daging dan tempe. Bahan-bahannya ada daging 35 gram, tempe 50 gram, kecap 1 sendok makan, nasi 150 gram, gula pasir dan garam secukupnya. Langkah awal untuk membuat nasi tim, yang pertama kita bikin kaldunya dulu dari daging. Kita tunggu airnya mendidih dulu. Lalu setelah airnya mendidih, kita masukkan dagingnya. Lalu simmer dengan api kecil. Ini tujuannya supaya lemak dan ekstrak dari dagingnya itu bisa keluar dan bisa kita gunakan sebagai kaldu. Untuk mempersingkat waktu sambil menunggu kaldunya jadi, di sini aku akan motong-motong kondimen untuk nasi timnya. Tempenya dipotong-potong dadu kecil-kecil aja, nggak usah terlalu gede. Setelah itu potong-potong bumbunya. Jadi bawang merah sama bawang putihnya itu dicop aja atau dicincang halus seperti ini. Seharusnya kalau chop itu pakai pisau besar ya, cuman berhubung di rumah nggak ada, jadi aku pakai pisau kecil aja. Setelah menunggu kira-kira 7 sampai 8 menit, kaldunya udah mulai jadi. Tapi kita harus buang buih-buihnya karena ini tuh kotoran dari dagingnya. Jadi sambil di-shimmer, kita sambil buang buih-buihnya supaya kaldunya itu dia bersih. Nah, setelah kaldunya bersih, kita matiin aja kompornya. Setelah itu, taruh kaldunya di mangkok. Lalu dagingnya dibiarin supaya dia nggak terlalu panas dulu. Setelah dagingnya dingin, terus kita potong-potong. Kita potong-potong kecil aja supaya mempermudah pasien buat makannya. Jadi kita potong sekecil mungkin, jangan terlalu gede.
Setelah dagingnya selesai dipotong-potong gini, selanjutnya kita siapkan untuk menumis. Minyaknya 1 sendok makan aja. Apinya sedang aja, jangan terlalu gitu ya. Lalu kita masukkan bumbu. Tunggu sampai bumbunya terasa harum. Setelah bumbunya harum, lalu masukkan tempe, dan daging. Lalu tambahkan kecap, sedikit gula dan garam. Lalu tambahkan air kaldu. Tunggu sampai sedikit asam. Sambil menunggu daging dan tempenya matang, kita siapkan panci yang untuk mengukus. Setelah matang, lalu kita matikan apinya. Setelah itu taruh ke dalam wadah. Sebenarnya harusnya pakai mangkok yang tahan panas, cuman karena di rumah nggak ada, jadi aku pakai ini plastik, tapi dia tahan panas gitu. Setelah itu kita tambahkan nasi. Lalu kita siram dengan kuah kaldu. Setelah itu kita kukus kurang lebih selama 10 menit. Selanjutnya, karena untuk mempersingkat waktu, aku akan membuat jus melon. Bahan-bahannya, pertama masukkan melon, lalu kita pakai gulanya 1 sendok makan aja, jangan terlalu banyak. Lalu tuangkan air kira-kira 300 ml. Setelah itu kita blend ya. Lalu kita masukkan ke dalam gelas. Selanjutnya
Kita harus cuci blendernya terlebih dahulu karena nanti akan digunakan untuk buat jus pepaya. Setelah bersih, selanjutnya kita tinggal blender buat bikin jus pepayanya. Kita masukkan pepayanya. Kita tambahkan 1 sendok gula pasir, tambahkan juga air, setelah jusnya jadi, lalu kita akan mengecek nasi timnya apakah sudah matang atau belum. Nah, di sini nasi timnya udah matang, jadi kita matiin aja kompornya. Lalu kita angkat, hati-hati karena ini panas. Setelah itu kita letakkan nasi timnya di piring. Selanjutnya kita akan masak sayur bayam. Airnya kira-kira 300 sampai 400 ml. Kemudian kita nyalakan api, lalu langsung aja bumbu-bumbunya. Ada kencur, ada daun salam, lalu bawang putihnya kita slice, kita potong biasa, lalu kita masukkan juga. Setelah mendidih, langsung kita masukkan bayamnya, lalu kita masukkan garam dan gula. Lalu tunggu sampai bayamnya matang. Nah, tapi jangan terlalu overcook karena sayuran kalau terlalu overcook dia zat gizinya akan hilang. Setelah matang, lalu kita matikan apinya, lalu kita sajikan menggunakan mangkok kecil.
Oke, di sini aku akan sedikit menjelaskan seperti apa yang tadi aku bilang. Jadi ini adalah menu untuk pasien dengan penyakit GERD atau gastroesophageal reflux disease. Mungkin kalian masih belum terlalu paham apa sih GERD itu. Jadi GERD adalah kelainan yang menyebabkan cairan lambung dan isinya mengalami reflux ke dalam esofagus, sehingga menyebabkan beberapa gejala seperti heartburn atau rasa terbakar di dada yang biasanya disertai dengan rasa perih dan pedih, dan ada beberapa gejala lainnya seperti disfagia atau kesulitan menelan dan rasa sakit di ulu hati. Tujuan diet penyakit lambung adalah untuk memberikan makanan dan cairan secukupnya yang tidak memberatkan serta menetralkan sekresi asam lambung yang berlebihan. Selanjutnya yaitu syarat diet penyakit lambung. Yang pertama itu makanan porsinya kecil, sering diberikan dan mudah dicerna. Kenapa porsi kecil dan mudah diberikan? Karena ada beberapa pasien dengan penyakit lambung sering mengalami mual dan muntah, sehingga jika kita memberikan porsi yang besar, dia akan sulit untuk menerima makanannya. Yang kedua yaitu energi dan protein cukup, rendah lemak, rendah serat, cairan cukup terutama bila ada muntah, dan hindari makanan dan bumbu yang tajam, karena makanan dan bumbu yang tajam dia akan memicu untuk terjadinya mual dan muntah. Alasan kenapa aku memilih menu ini untuk pasien dengan penyakit gastroesophageal reflux disease, yang pertama nasi tim. Nasi tim itu kan dia bentuknya lunak. Sedangkan ada beberapa pasien dengan penyakit gastroesophageal reflux disease itu dia mengalami disfagia atau kesulitan menelan, sehingga pemberian makan dengan nasi tim ini dia dapat memudahkan pasien dalam menelan makanannya. Yang kedua yaitu ada daging sapi. Daging itu dia sebagai sumber protein hewani. Daging juga dia mengandung vitamin B3, B12, fosfor, dan selenium. Selanjutnya ada tempe. Tempe dia sebagai sumber protein nabati. Tempe juga dia mengandung antioksidan. Antioksidan itu dia sebagai antiradikal. Selanjutnya ada bayam. Seperti yang kalian tahu, bayam itu terkenal dengan kandungan zat besinya. Zat besi itu dia sebagai antiinflamasi. Yang selanjutnya ada jus pepaya. Pepaya memiliki antioksidan yang tinggi. Dia juga mempunyai enzim papain atau dia bisa sebagai antiinflamasi atau peradangan. Yang terakhir yaitu melon. Kandungan yang ada di dalam melon antara lain seperti kalium, vitamin C, vitamin 6, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh menu makan siang. Ada nasi tim, sayur bayam, dan jus pepaya. Kandungan gizi yang didapat pada makan siang ini energinya sebesar 452,67 kilokalori, proteinnya 20,53 gram, lemaknya 9,6 gram, karbohidratnya 72,19 gram, zat besinya 107,36 dan kalsiumnya 56,8. Ini adalah contoh selingan pagi yaitu jus melon. Kandungan yang ada dalam jus melon yaitu energinya sebesar 121,52 kilokalori, proteinnya 1,14 gram, lemaknya 0,76, karbohidratnya 27,4, zat besinya 0,773, kalsiumnya 23,45.